Bahwa karena ini viral dan mendapat kemarahan publik, Pak Buniani calon tersangka. Ya, jadi deklarasi ini tujuannya adalah bagian dari gerakan jangka pendek kita untuk membangkitkan awareness dari masyarakat Indonesia tentang pentingnya bagaimana seharusnya kita menggunakan medsos untuk kebaikan bangsa secara positif. Hal yang seperti itu tidak ketemu kemudian yang sedang panjang. Julukan pria ini Matahari Timur. Pria yang bernama asli Edi Prayitno ini pernah menjadi salah satu anggota negara. Selama hampir 10 tahun, dia menjalani berbagai proses sebagai anggota organisasi itu, hingga akhirnya memutuskan keluar. Edi kemudian berkiprah sebagai blogger dan penulis buku berjudul Jihad Terlarang, yang merupakan catatan pengalaman pribadinya selama menjadi anggota. Belakangan ini, Edi menjadi pegiat internet sehat dan membantu menyebarkan literasi digital. Hari ini, dia bersiap menuju ke suatu tempat di mana pengalaman dan ilmunya diperlukan. Kali ini, dia berada di kota Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kelompok masyarakat di daerah ini mengundang Matahari Timur menjadi salah satu pembicara di acara mereka. Internet sekarang itu semuanya sudah ada di tangan kita. Kalau dulu kita mencari informasi harus beli koran, beli majalah, nonton TV, dengar radio, sekarang semuanya datang ke kita sendiri. Kita nggak cari informasi pun, informasi sampai. Bahkan sampai hal-hal namanya internet baik. Program ini adalah program literasi digital buat orang-orang tua, guru, dosen, pun mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya menjaga privasi, memahami tentang bagaimana kebebasan berekspresi di ranah online, dan perlindungan anak online. Karena bangsaku tiada berubah. Sebuah panggilan baginya menumbuhkan kesadaran publik untuk bersikap cerdas berinternet. Matahari Timur merasa terpanggil karena memahami betul pengaruh internet bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat.
prasangka baik. Bagaimana cara agar toleransi kita itu bertahan? Salah satu utamanya adalah prasangka baik. Anak-anak muda ini yang mereka lakukan itu saya simpulkan dua hal. Yang pertama, mereka mencari informasi tentang apapun. Dan yang kedua adalah mereka mencari perhatian, ya. Mereka mengungkapkan semua atau segala hal dari yang sifatnya sangat pribadi sekali, bahkan tidak jarang mereka mengumbar sendiri privasinya, melanggar sendiri privasinya, dan kadang-kadang juga melanggar privasi orang lain, sampai hal-hal yang memang di luar pemahaman mereka, yang mereka belum tentu paham sebenarnya, tapi mereka mendapatkan share informasi, main sebar saja, ya, dengan harapan banyak yang like, banyak yang komen, padahal informasinya itu belum tentu benar. Nah, ini yang menjadi masalah. Naik motor aja ya. Iya. Ini Kurnia Widodo, seorang mantan narapidana kasus terorisme yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Lelaki ini telah menjalani masa hukuman selama 4 tahun. Dia divonis karena memiliki bahan peledak dan membuat bom. Dia pun dulu dikenal sebagai anggota kelompok teroris Cibiru. Saat ini, Kurnia menjalani hidup sebagai penjual es jeli. Setiap hari, Kurnia menitipkan es buatannya ke sejumlah warung di sekitar rumah. Ini saya ke sekolah-sekolah sih. Ke sekolah seperti ini kan, di sekolah ya ada warungnya, kantinnya gitu. Ya dulu sih sempat 10, ya sekarang agak berkurang nih. Usai keluar tahanan, sarjana teknik kimia ini sempat kesulitan memperoleh pekerjaan lantaran statusnya sebagai bekas narapidana. Ketika masih menempuh pendidikan, Kurnia ikut Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII di Lampung. Di tempat inilah Kurnia memperdalam pengetahuannya membuat bahan peledak. Ini malah komentar seperti ini. Nggak usah tobat pak, lumayan buat bahan bakar api neraka model kayak begini mah. Pada zaman itu sudah ada forum-forum lah kalau di internet tuh. Forum-forum tertutup gitu. Forum tertutup yang daftarnya juga harus pakai referensi gitu. Siapa referensinya begitu ya. Misalkan waktu itu forum yang saya ingat forum At-Taubah, almuhajirun.com dulu ya. Muhajirun kan dipimpin oleh seorang syekh ya, yang sekarang jadi tokoh ISIS juga gitu. Dan di dalam itu forum itu memang ada kesepakatan misalkan tidak memposting hal-hal tertentu yang dianggap mereka sebagai kekafiran ya. Misalkan memposting masalah Hamas saja sudah dianggap kafir bagi mereka. Di forum At-Taubah dulu begitu. Nasir Abbas, mantan Ketua Mantiki 3 Jamaah Islamiyah atau JI, juga melihat kekuatan besar yang dimiliki media sosial. Nasir melihat kekuatan ini menjadi cara lain untuk mencari pengikut-pengikut baru yang beraliran radikal. Dalam perkembangan zaman, media sosial menggantikan pola-pola lama yang digunakan untuk melakukan indoktrinasi. Setiap ada sesuatu yang baru, ya, suatu kemudahan, satu alat, ya, yang bisa digunakan untuk mentransfer informasi ataupun berkomunikasi, itu pasti akan digunakan. Ya, dulu ada email dipakai email, ada handphone dipakai handphone. Sekarang sudah ada aplikasi. Sejak itu muncul, pasti akan digunakan. Sejak muncul yang baru, digunakan. Muncul Facebook, dipakai. Twitter dipakai, dan lain-lain semua dipakai. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2016 merilis survei penggunaan internet di Indonesia.
Hasilnya, sebanyak 51,8% atau 132,7 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet. Angka ini meningkat dari sebelumnya pada 2014 sebesar 88 juta pengguna. Dari jumlah ini, pengakses aktif media sosial mencapai 129 juta orang. Facebook menduduki peringkat pertama laman media sosial yang sering dikunjungi orang Indonesia. Berdasarkan hasil survei, 54% atau 71,6 juta warga Indonesia mengakses Facebook. Dan media sosial itu kan dia ruang yang dia alat ya. Jadi kalau masyarakat itu mulai bisa menggunakan media sosial, ya berarti semua elemen masyarakat akan masuk ke ruang baru itu. Kalau esensinya demokratisasi, ya demokratisasi itu dirasakan oleh berbagai kelompok sosial gitu, nggak cuman kelas menengah urban, tapi juga yang area lain dan juga termasuk kelompok fundamentalis. Itu kan dua sisi mata uang media sosial dan demokrasi ya. Di satu sisi lebih banyak power di antara warga gitu untuk menyuarakan pendapatnya, untuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain kelompok-kelompok keras, garis keras yang tidak demokratis itu bisa menggunakan channel demokratis untuk menyuarakan pendapatnya. Penggunaan media sosial oleh masyarakat sering dimaknai sebagai ekspresi kebebasan berkomunikasi dan berinteraksi. Selain ajang demokrasi digital, hingga efek penyebaran konten yang cepat dalam hitungan menit. Namun, kebebasan berkomunikasi ini rentan memunculkan intoleransi di jagat maya. Karena mereka berkomunikasi informal di antara kelompok mereka secara online, sehingga dengan mudah bisa di-share ya. Kalau di-share kan dia jadi kayak efek domino. Yang kita ambil contoh Buniani gitu, posting pertama kali itu dia online everyday politics ya, begitu di screen capture, di share dan dengan motivasinya masing-masing, dengan alasan personal atau publik atau politisnya masing-masing, dia akhirnya jadi punya efek yang fenomenal, udah jadi fenomena gitu. Buniani yang dimaksud adalah pengguna media sosial yang mengunggah potongan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ke halaman media sosial miliknya. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah. Pernyataan Basuki ini diduganya mengandung unsur penistaan agama. Tak lama setelah diunggah, potongan pernyataan Basuki ini viral di lini masa. Netizen merespon berbagai unggahan berbentuk video ini. Protes terhadap Ahok sapaan Basuki terus bergulir. Gelombang tuntutan pun datang dari berbagai kalangan berbasis masa Islam. Sejumlah orang yang tergabung dalam forum anti penistaan agama melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Ahok ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. Tak hanya itu, mereka melalui berbagai macam organisasi masyarakat menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Islam pada 4 November 2016. Inilah salah satu contoh efek viral media sosial yang kemudian memicu aksi protes massa secara masif. Di makam pahlawan gak ada nama Cina. Kalau saya melihat kaitannya dengan bagaimana fenomena atau gejala ya adanya intoleransi di media internet,
termasuk juga salah satunya adalah media sosial, itu tidak lepas dari bentuk-bentuk respon ya dari masyarakat kita yang sudah mulai familiar dengan teknologi informasi kekinian gitu ya. Dan Dewi Cahyani Puspitasari, sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai tersamarnya jati diri pengguna media sosial menjadi perisai terbaik. Media sosial memungkinkan antar individu lintas batas saling terhubung. Berdasarkan sifatnya, media sosial memiliki 3 karakter dasar, yakni penyedia informasi, mewujudkan partisipasi, dan memunculkan interaksi. Secara sosiologis ini kemudian menunjukkan tadi bagaimana prediksi Manuel Castells itu di dalam bukunya The Rise of Network Society itu menarik gitu, bahwa individu itu kemudian terfasilitasi dengan media sosial itu yang merupakan salah satu bagian dari media baru ya. Kalau dulu kan kita sangat mengandalkan televisi, kemudian koran gitu ya. Sekarang kita buka gadget kita dan newsfeed apa gitu kan yang menarik gitu. Gelombang tuntutan agar gubernur nonaktif DKI Jakarta menjalani proses hukum semakin deras. Lewat aksi bela Islam pada Jumat 2 Desember 2016, aspirasi pengunjuk rasa diakomodir pemerintah dan penegak hukum. Sejak 13 Desember 2016, sidang penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama mulai berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tak hanya Ahok, Buniani pun menjalani proses hukum akibat perbuatannya menyebarkan video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu. Dalam konferensi persnya, bahwa karena ini viral dan mendapat kemarahan publik, Pak Buniani calon tersangka. Selain konten atau posting intoleran di ranah maya, gejala penyebaran informasi hoaks, berita bohong, hasutan, hingga fitnah terus merajalela. Maraknya konten hoaks ternyata menguntungkan secara materi bagi pembuatnya. Bahkan tak hanya materi, penyebar hoaks membuat berita-berita palsu untuk kepentingan politik tertentu hingga pengalihan isu. Kebencian ini atau memanfaatkan konflik ini adalah industri kebencian. Ya. Jadi ini sudah menjadi industri buat mereka, sudah menjadi bisnis ya, atau bisnis kebencian lah sebut ya, e-hate atau e-hate commerce, apalah namanya itu kan, industri kebencian atau bisnis kebencian. Kenapa? Karena mereka mendapatkan keuntungan dari konflik dan traffic. Ya, konflik harus tetap diciptakan, traffic datang banyak ke situs mereka dan mereka mendapatkan penghasilan dari iklan yang banyak. Ya, jadi deklarasi ini tujuannya adalah bagian dari gerakan jangka pendek kita untuk membangkitkan awareness dari masyarakat Indonesia tentang pentingnya bagaimana seharusnya kita menggunakan medsos untuk kebaikan bangsa secara positif, dan bagaimana penyebaran fitnah dan hoax ini berbahaya dari sisi kesopanan, dari sisi kesusilaan, dari sisi hukum, dan dari sisi agama. Kami berharap ini adalah awal
menuju gerakan jangka panjang kami adalah gerakan literasi ke seluruh masyarakat dari kalangan remaja, masyarakat umum, sehingga media sosial ke depan itu dipakai untuk kepentingan yang positif, untuk saling sinergi, saling kolaborasi, saling inspirasi, bukan untuk saling permusuhan atau saling berpecah belah. Belakangan beberapa kelompok masyarakat menggagas komunitas anti-hoaks dan fitnah di jagat maya. Mereka melakukan pelaporan dengan metodologi verifikasi konten berbasis laporan netizen. Permasalahan ini menjadi perhatian serius kepala negara dan pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan sangat serius ingin memberantas hoaks. Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dan judul yang provokatif, mengandung fitnah. Dan yang kedua, saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban kita dalam bermedia sosial. Persoalan intoleransi dan kebohongan di media sosial melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kalau kita melihat dari media sosial, ya dibagi dua sebetulnya. Satu sebagai teknologi, satu sebagai sarana, ya tempat bagaimana orang mempertukarkan konten. Nah, dari sisi teknologi sebetulnya media sosial ini sesuatu yang netral. Ya, jadi isu adalah dari sisi kontennya. Ya, kontennya itu yang tadi saya katakan ada intoleransi, ada yang berkaitan dengan masalah radikalisme dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi penyelesaiannya ya, kita juga tidak bisa penyelesaiannya hanya secara teknologi. Mengapa? Yang melemparkan konten ini ke media sosial adalah siapa? Kita, siapa? Masyarakat juga. Ada informasi apa sedikit orang langsung marah, langsung mengerahkan masanya, dan kita ingat ada pembakaran wihara di Tanjung Balan. Itu salah satunya melalui sosial media. Kita tahu lagi sejumlah kasus dan segala macam. Bagaimana mungkin ketika kalian membuat berita itu yang diuntungkan adalah kelompok penindasnya? Saya kira kemudian saya mengatakan itu tergantung kemudian bagaimana framing Anda. Nah, yang tidak bisa pemerintah membatasi adalah hak berpikir itu. Gitu ya. Golongan menengah ke bawah kalau ngomong literasi media itu kadang juga nggak ngerti literasi media itu seperti apa, sehingga ketika mereka mendapatkan informasi. Jadi sekarang itu menurut saya ada dua kutub besar. Jadi kita bisa melihat ada kelompok intoleran, ada kelompok toleran. Misalnya, nah kelompok-kelompok toleran menurut saya sudah cukup banyak yang memberikan pemahaman-pemahaman di situ. Nah kalau kita kembalikan ke kita sebagai user, menurut saya ini cuman butuh kearifan kita aja. Kalau kita mau belajar sedikit, kita mau mengosongkan kepala kita dan hati kita bahwa kita tidak terjebak ke pengkutuban itu, kayak fenomena haters and lovers misalnya. Ulame punika inggih kadol ini kesane mangkin ring pasar. Di antara belantara jagat maya, masih ada individu dan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada literasi digital ini. Sebagai narasi pembanding yang menumbuhkan budaya berinternet secara sehat dan positif,
Persidangan yang diikuti oleh Setnet paling tidak ada 4 macam pola yang ditemukan. 1, membungkam kritik. Yang kedua, shock terapi. Yang 13, dendam. Yang keempat, barter kasus hukum lain. Hadir mengingatkan bagaimana generasi muda kita ini, mereka nanti yang akan mengelola bangsa ini. Ketika masih muda saja mereka sudah tidak toleran, bagaimana Indonesia ini bisa bertahan dengan keragaman budaya yang ada, ya, kalau merekanya sejak dini udah nggak toleran. Sekarang ini makin sering, makin berkembang. Kita lihat kasus-kasus, misalkan kasus bagaimana ISIS merekrut calon-calonnya melalui media sosial. Bagaimana media internet ini dimanfaatkan juga oleh ISIS pusat yang di Suriah sana gitu, dari media-media mereka untuk menyebarkan berita. Kalau kita melihat pada era teknologi sekarang ini, bahwa media sosial itu sangat digemari ya oleh masyarakat dari semua level, ya, bahkan anak SD pun sudah menggunakan HP dan menggunakan media sosial. Ya, itu menunjukkan bahwa sarana ini adalah sarana media sosial sangat efektif dalam rangka untuk penyebaran faham, ideologi, dan perekrutan. Ada Ibu? Ada Pak. Ya udah, Selain kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil, peran pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan dan undang-undang tak kalah penting. Betul, pemerintah juga berperan. Pemerintah akan menjadi fasilitator dan lain sebagainya untuk mengeksekusinya. Kembali, permasalahan di dunia maya, permasalahan di media sosial, itu adalah permasalahan yang bersifat masyarakat, permasalahan yang bersifat komunitas, bukan teknologi ataupun regulasinya. Senada dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menaruh perhatian soal intoleransi di ranah maya. Dengan program pendekatan berbasis komunitas, literasi digital dan melek media menjadi pencapaian di dunia pendidikan di Indonesia. Ya, sebetulnya intoleransi ini kan hanya salah satu dari efek negatif dari teknologi digital informasi. Ya. Hampir semua komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu umumnya menggunakan teknologi digital sebagai basisnya. Paling tidak untuk saling tukar informasi, saling berhubungan itu lebih banyak, sehingga sekarang ini sebetulnya munculnya fenomena komunitas maya ya. Segenap elemen masyarakat menabuh genderang perang melawan intoleransi di media sosial. Keluarga, komunitas, dan masyarakat terus menguatkan kesadaran publik. Menghadapi intoleransi yang mengancam kebinekaan membutuhkan partisipasi semua kalangan. Berbagai elemen terus menyuarakan literasi digital untuk memanfaatkan internet secara positif. Kita memang akan semakin kewalahan menghadapi gerakan tindakan-tindakan intoleran, tindakan-tindakan radikal, termasuk kekerasan-kekerasan baik yang verbal maupun yang non-verbal, yang simbolik maupun yang fisik ya. Itu akan semakin banyak yang bersumber dari media. Karena itu menurut saya kunci yang harus kita lakukan terutama adalah bagaimana melakukan literasi digital. Terutama bukan ditekankan kepada bagaimana atau apa dan bagaimana itu alat-alat teknologi informasi komunikasi itu, tapi untuk apanya. Di tatanan masyarakat itu ada namanya silent majority. Mayoritas itu mereka apakah tidak tahu, ya, apakah mereka juga tidak mendapatkan informasi, pencerahan atau apa. Tapi mereka sebetulnya ingin damai. Kembali ke basic, bisa istilahnya ya pangan terpenuhi, papan terpenuhi gitu ya, sandang terpenuhi. Kita selalu mengajak kerjasama teman-teman lain yang ada dari sektor bisnis, dari pemerintah, dan juga yang paling banyak bekerja sama kita adalah teman-teman CSO dan komunitas di berbagai tempat di Indonesia. Semakin banyaknya konten positif yang kita buat, seiring dengan gerakan literasi digital yang kita lakukan ya terhadap masyarakat, dengan sendirinya konten negatif ini itu akan nggak akan diklik
nggak akan dilihat sama masyarakat kita. Karena kesadaran mereka sudah tumbuh, konten positif pun banyak, ya. Ya mudah-mudahan ya nggak perlu blokir gitu, biarin aja mati dengan sendirinya gitu loh. Ibarat pohon yang emang nggak akan pernah mendapatkan sumber makanan dari matahari maupun dari air di bumi ini, dia akan mati dengan sendirinya. Anak-anak, siapakah yang membuang waktu menikmati supermarket? Sementara dia jijik dengan bau pasar rakyat. Anak-anak, siapakah yang berlama-lama di dunia maya? Sementara surau makin sepi dan sunyi, ternyata kita, termasuk saya, adalah orang tua mereka. Sebuah ujian bagi kebinekaan Indonesia. Jika permasalahan di media sosial ini terus larut, negara terancam masuk dalam masa kegelapan dunia maya. Melawan intoleransi, hoaks, industri kebencian, hingga paham radikalisme membutuhkan kontribusi nyata semua pihak. Diperlukan lentera-lentera maya untuk menerangi belantara media sosial, termasuk kesadaran individu dan kesadaran kolektif publik di ranah tanpa batas ini. Ada harapan, kesadaran, dan aksi nyata menjadi titik cahaya. Bersediakah kita menjadi salah satu lentera itu? Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tak akan hilang dari kamu. Anakku yang cintai, engkau ku